agak sedikit terhambat ya kan. Benar, tapi Selama anaknya 5 Link, menit ke depan. anaknya Link geraknya cepet kan, jadi nge-clear-nya. Iya, itu dia mobilitasnya. Jadi bakal lebih aktif lagi ya Bun. Bener Untuk Bun. gengking-gengkingnya. Iya Bun, aktif banget ya Bun ya. Dan ternyata kali ini Chow yang diambil beserta dengan Tamus. Kita tahu Chow juga merupakan salah satu counter untuk Link yang bisa langsung di Way of Dragon dan nge-stop seorang Link sendiri. Tapi Tamus ditambah dengan Chow plus Lunox. Ini kayaknya kok serem-serem juga ya dari Alter Ego ya. Dan bakal ditaruh posisi apa Kak? Apakah di sini Chow-nya Leo Murphy? Kemungkinan besar sih ada 2 possibility-nya. Mau ditaruhin untuk side lane-nya atau bakal dijadiin tank. Tapi kalau in my humble opinion, kalau dijadiin core enak banget sih, apalagi buat berfokus nge-shutdown pergerakan dari seorang Link. Masih ada possibility ya kayak gitu ya. Masih banyak possibility-nya, tapi kita nggak bakal ngelihat kali ini Tamus terkuat bumi menggunakan Tamus ya, anti-mage. Tapi ternyata Angela. Ini Angelanya Rek dong kalau kayak gini. Ya, most Padahal likely. Padahal kan kita berpikir, oh kalau Angela kayaknya dipakai sama support gitu kan. Tadi aku Iya. sempat berpikir, pengen ngomong ketika ngeliat Link, apakah Angela bakal dipick. Tapi kan Rek, kita kan berharapnya main balik lagi dong. Main core ya. Iya dong. Cloud. Iya. Walaupun sempat udah di buff kan kalau udah di patch sekarang. Betul. Makanya aku jadi kayak wow, kenapa Angela langsung diprioritaskan untuk teman-teman EVOS. Tapi teman-teman dari EVOS juga dari MPL season kemarin juga ngerasa kalau Angela, aku ngerasa ya kalau Power pick EVOS, mereka. iya. Kalau EVOS nge-pick Angela itu power picknya tinggi banget gitu Iya. buat mereka gitu loh. Apalagi nih enak banget buat nge-support ke arah Link ataupun ke arah Yuzong. Betul. Bakal semakin memperkuat mereka buat menjadi frontlinernya. Tapi sementara itu sudah ada Barats dan juga Baxia yang udah di-ban oleh anak-anak EVOS Legends dan juga Alter Ego. Agak sedikit menarik ya, ngebuang ke arah Baxia kali ini memang aku tahu juga regen yang dimiliki sama Tamus dan juga sama seorang Lunox itu tinggi. Tapi apakah worth it banget untuk ngebuang ke arah Baxia? Mungkin karena berpikir ya dengan tambahan Baxia di sisinya EVOS itu bakal super duper tanky banget. Tapi kan masih ada option lain, LJ. Siapa yang nggak tahu high loss-nya LJ? Siapa yang nggak tahu Kufranya? Nah iya, Kufra juga untuk di patch sekarang agak sedikit menerima nerf yang cukup Sakit, cukup sadis sih. Iya, Bisa dibilang. sadis ya. Dimana bouncing ballnya itu udah nggak ngehalangin flicker lagi. Betul. Udah gitu, terror defense juga dipendekin dikit jaraknya. Ya, Sedih banget. Mungkin agak menyulitkan untuk user Kufra. Tapi ternyata sudah ada Lancelot pun yang langsung di-ban terlebih dahulu oleh anak-anak EVOS Legends. Berarti opsinya sih Hayabusa. untuk ini ya, Sally Boy, Hayabusa masih bisa. Hellcard udah menerima juga dari segi nerfnya ya. Iya, nerfnya sekarang udah lumayan sadis-sadis. Iya. First skill ya di sini ya, shadow transitionnya. Betul. Udah nggak memiliki yang namanya silence lagi. Walaupun damage-nya masih ada dengan deadly stinger, tetap aja tanpa silence Hellcard tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Apa ya? Kayak ibaratnya ada sepatu tapi nggak ada tali sepatunya. Waduh. Waduh, copot aja tuh sepatu. Gimana ya? Mohon maaf nih. Tapi satu band terakhir kali ini ke arah Akai ya. Salah satu hero yang super annoying banget dan bisa mengganggu combo. Apalagi dengan kiri can dance-nya. Tanpa Akai yang lumayan laku belakangan ini di MPLI. Apa yang bakal coba untuk ditik kali ini sama EVOS Legends? Masih ada, kalau tank-tank mah banyak banget lah ya optionnya. Tapi satu hero lagi nih yang aku penasaran. Luminar bakal pakai Angela atau siapa sih yang pakai Angela? Ini loh dari tadi Iya, loh. masih banyak sih possibility. Tapi kemungkinan besar kalau lihat dari 3 pick ini ya, dengan adanya Wan pakai Link, terus Yuzong kemungkinan besar bakal dipakai sama Anti-Image, terus Rek bakal pakai Angelanya. Tinggal mereka ngamanin 2 hero lagi dari skill tank dan juga Wow. supportnya. Apakah LJ Khalid? Nah, Atau kayaknya LJ Khalid gak sih? kemungkinan besar sih ya bakal Iya ditaruh sih. dijadiin tank kali Kalau nggak option lainnya adalah Rek menggunakan Yuzong sebagai core di gold lane. ini. Oke, atau jadi misalnya kalau kita ngeliat dari segi lain apa ya, bisa aja nih Angelanya ternyata dipakai sama si Luminar di tengah jadi support. betul. Kayak masih banyak banget, fleksibel banget sih mereka Iya. bisa menyesuaikan ke arah pick-pickan dari anak-anak Alter Ego. Betul banget nih, tinggal Alter Ego merefill 2 slot lagi. Masih ada Hayabusa, masih ada Hellcat, masih ada Ishanshin, salah satu hero yang menjadi power pick juga untuk seorang Sally Boy. Masih jadi salah satu favorit hero juga ya buat dari babang Sally Boy. Dede sih, Dede Sally Boy. Mereka tinggal Hilda, butuh force sama dan Cloud is back kali ini langsung hadir digunakan oleh anak-anak Alter Ego dan juga Hilda dan last pick untuk EVOS Legends.
menurut CVLAJ, mereka kurang apa sih? Mereka udah ada jungler, udah ada side laner kanan kiri. Aku ngarep mereka core sih satu ya. Support sih kayaknya menurutku nih. Karena Mereka harus punya late game insurance. Kalau enggak berat banget. Link itu memang sampai mid game. Mid ke arah late game masih agak oke. Tapi kalau udah dibawa ke arah late game banget, Cloud will own the way gitu loh kayak. Mereka punya dua hero tanky gitu kan, punya dengan blessing, adanya Hilda, dengan adanya Tamus di sana. plus Chow pick over juga. Ya, damage yang bakal besar banget dari seorang Lunox. Menurut aku mereka butuh satu late game insurance. Mereka udah cukup tanky dengan adanya Angela dan juga dari seorang Khalid. Tapi who's next? Sayangnya Brody udah di game ya. Valier. Oh wow. Valier. Oke. Berarti kalau kayak gini dari segi line up ya, Luminer bakal make Valier nih. Betul. Bakal setidaknya ngehalangin pergerakan early game advantage dari Hilda yang bakal coba untuk ngegangguin atau Itu subscribe juga dan kalau mau kirim-kirim salam langsung aja ke DM 5 saya. seconds till the and Vela enemy Jeff. reaches dan the juga update Antel. battlefield. So, Smash them. there you go, match ketiga kita dari game yang pertama antara to EVOS Mobile Legends Legends. versus Alter Ego. Here we go. Inilah dia Indonesia. Hey. Indonesia. Yes. Ini dua Indo Pride bakal bertarung demi mengamankan spot mereka di MPLE Invitational. Iya, dan kita lihat sebelah sana dari sisi tengahnya juga bakal enak banget ya karena dengan Valier, dengan dia punya burst fireball, ini bisa mengganggu banget laning phase yang bakal dimiliki sama Cloud. Dikasih spam aja terus-terusan burst fireball, apalagi ketika masuk nanti langsung disiring torrent ya. Itu bisa jadi salah satu masalah juga untuk seorang Cloud ketika melakukan daily duet nanti. Oke, satu LJ di arah depan. Bakal coba untuk cover, datang oleh bantuan dari seorang Pai, bakal coba dicicil. LJ-nya langsung mencoba untuk break out terlebih dahulu dan menghindari early team fight dari anak-anak Alter Ego. Nah, tapi core dari seorang Chow kali ini, Chow bakal punya satu tujuan nanti adalah untuk Way of Dragon seorang Link dan langsung nge-burst out ke arah sana. Iya, karena itu bakal jadi target yang benar optimal banget untuk seorang Chow. Tapi sementara ini di arah top lane-nya Rek mungkin agak sedikit tertekan ya ngadapin laning phase dari seorang Pai Yes. dengan tamusnya. Dan ternyata, like I said before, first blood-nya ternyata berhasil diamankan oleh anak-anak Alter Ego karena tiba-tiba out of nowhere datang Leo Murphy. Nah, tapi sayang sekali di sini red buff-nya bakal langsung saja di reset oleh teman-teman dari EVOS. Ya, mereka berhasil mendapatkan first blood di sisi atas. Itu menggunakan dua hero di arah atas dan itu menjadi salah satu poin yang bagus banget untuk Alter Ego untuk startup-nya. Karena at least di sini seorang Hilda punya satu stack tambahan dan tinggal 7 stack lagi sebelum dia punya damage yang benar-benar bakal menggila banget. Betul. Alter Ego kali ini sudah ngelit 300 gold, tapi mereka masih punya banyak PR banget untuk ngedapetin gold lebih banyak lagi. Sedangkan di sisi bawah, sepertinya seru nih. Chow lawan Yuzong nih. Yes, there is one primo situation dari anti-match menghadapi laning phase dari seorang Ahmad. Sementara PTLB pun datang menghampiri ke arah seorang LJ. Ada blessing duet yang bakal dicoba di pop up menyicil ke arah seorang Kali, tapi datang malah bantuan dari seorang White. One dengan ada Harus Guard-nya datang pun seorang Luminer langsung terkena shearing turn dan menghilang. Yes, kita terkena sharing torrent dan menghilang gitu saja. Memang ya, kalau misalnya namanya Link dan juga Angela, enaknya tuh mobility-nya. Mobility-nya tuh enak banget, movement-nya cepet banget. Tinggal masuk dan mengganggu saja ya, movement-movement yang dimiliki sama teman-teman dari tim Alter Ego. Kita nggak tahu nih, mereka istilahnya butuh space-nya berapa banyak. Karena kita tahu ya, yang namanya Angela tuh fall off banget. Setelah level 7, Angela tuh punya powernya tuh turun banget karena Angela cuma bisa melakukan hard guard. Sisanya itu tidak terlalu efektif lagi untuk seorang Angela sendiri. Jadi menurut aku itu jadi salah satu problem yang harus di-overcome juga sama tim teman dari tim EVOS. Oke, sementara itu di bottom lane ada Way of Dragon dari seorang Ahmad mengicilkan seorang anti-match. Datang juga seorang LJ dan Ahmadnya pun langsung mundur dengan sigapnya. Iya, mereka harus jaga-jaga jarak dulu sih kalau ke sekarang sih kayaknya. Mereka butuh damage gak sih? Butuh damage banget buat si Daya nge-pick off ke arah seorang Udil di arah bawah. Udil dalam bahaya bakal coba diincar terlebih dahulu dan Udilnya ke take down. Celimu di arah backline-nya Blessing Duet. Raging Sandstorm bakal coba di-open di arah depan LJ dalam bahaya. Masih ada Harus Guard-nya bakal coba di-open. Mencoba untuk mundur dengan kusirnya dari seorang LJ. Tapi kali ini nampaknya masih bisa bertahan. Tapi yang sangat disayangkan, One dan Luminer pun harus ke take down. Ya, itu nggak bagus banget sih ketika One berhasil di take down dan Turtle pun berhasil diambil sama teman-teman dari Alter Ego. 3-2 kali dengan lead yang cukup tipis dari teman-teman dari Alter Ego. Dan Reknya pun tadi udah sempat coba untuk ngebantu seorang LJ. Tapi kondisinya adalah
Yang dibantu adalah seorang tank. Padahal dia benar-benar butuh banget untuk nge-fokus ke arah Link. Mungkin tadi posisinya adalah hard guard-nya masih di dalam cooldown. Karena cooldown dari hard guard itu di awal-awal cukup lama, sekitar 50 detikan. Dan itu bakal ganggu banget ketika movementnya cepet banget dari Alter Ego. Oke, tapi Luminar pun udah mulai bergerak dengan pakainya sedikit membantu ke arah laningnya anti-mage. Dan mungkin di menit-menit sekarang mereka dari anak-anak Alter Ego lebih mengulur waktu banget sih. Karena mereka membutuhkan farming terlebih dahulu untuk seorang Celiboy-nya. Bener. Mereka nggak mau terlalu greedy move. Karena kalau mereka tekan bahkan dihajar early game ya, ini scaling dari seorang Claude sih akan cukup terhambat. Benar banget. Sedangkan di bawah kayaknya dia tadi Tamusnya nggak mau ninggalin Yuzongnya sendirian ya. Terus digangguin dengan Molten Sight-nya. Terus aja digangguin. Tapi di sisi atas ternyata Rek berhasil di take down oleh seorang Ahmad dengan Way of Dragon kali ini. Tapi di sisi bawah, Yes, datang pun One di arah depan. Tebas Oblay bakal coba digunakan Raging Sandstorm di arah backline. Tapi ternyata dari seorang Pai-nya masih ke takedown. Sementara itu Celiboy 1 lawan 3 bakal coba untuk bergerak. Anti-match dalam bahaya, malah ke takedown. Tapi out of nowhere datang seorang Udil mengajar ke satu orang. Dan double kill ternyata didapatkan oleh seorang Udil kali ini. Dimana dari seorang One dan juga Luminar yang harus ke takedown. And it's not a good fight. Sementara itu Leo Murphy di tengah langsung mengincar ke arah outer atau turret dari anak-anak EVOS ID. Lihat sama Murphy ya. Leo Murphy, tas. Wes, langsung bergerak kali ini ke area rumputan dan lihat. Bakal menjadi cukup merugikan karena poros rotasi dari anak-anak Alter Ego akan semakin luas. Karena mereka berhasil Turtle ngedapetin resurrecting soon. turret di arah tengah. Oh, sementara itu lihat LJ-nya. Sudah ada ultimate yang di pop up dan tidak mengenai ke arah seorang Ahmad kali ini. ya kita tahu ya winning condition dari tim Alter Ego adalah late game banget. Sedangkan mereka berhasil memenangkan early game dengan sangat baik nih. Tas-tasnya agak berbeda dari Leo Murphy kali ini ya. Iya, udah mulai keluar ya. Iya. Udah mulai keluar tas-tasnya. Sebenarnya dari tim EVOS kali ini udah benar-benar struggle sih kalau menurut aku. Tapi mereka masih bisa untuk mencari satu kesempatan. Jangan sampai Celiboy bebas kayak gini nih. Kalau udah bebas udah bakal susah banget. Yes, Quicksand Guard langsung ada barong. Saya bakal coba digunakan dari seorang anti-mage. Menyicir ke seorang Leo Murphy dalam bahaya. Bakal terkena berspywall sharing turn flicker. Bakal coba digunakan tapi datang one-nya. Blessing juga bakal digunakan ke arah backline. Mencoba untuk mundur. Dan nampaknya tim Alter Ego langsung reinitiate dan gak mau memaksakan team fight yang dimulai oleh anak-anak EVOS Legends. Ya, padahal Alter Ego di situ adalah yang ngebuka fight-nya terlebih dahulu, mencari satu kesempatan dalam kesempitan. Tapi mereka kehilangan satu frontliner yang paling tebel gitu menurut aku ya. Hildanya hilang. Namun di sisi lain seorang Ahmad berhasil untuk mendapatkan turret di sisi atas. Ini jadi salah satu advantage banget. Apalagi turretnya udah total 3 yang berhasil diambil sama teman-teman dari Alter Ego. Yes, slowly but sure dari seorang Ahmad berhasil merontoki turret di arah top lane-nya. Ini bakal menjadi keuntungan yang begitu besar. Betul. Untuk anak-anak Alter Ego 3 berbanding 0 turret yang anak-anak EVOS belum dapatkan sama sekali. Tapi di arah bottom lane-nya One dalam bahaya. Tembak selalu bakal coba digunakan. Rada Raging Sandstorm on point. Mengejar arah seorang Leo Murphy. Masih ada rumputan. Tapi sementara itu lihat di arah backline-nya Pai. Bakal terkena sharing tolong walaupun ada pengen. Bakal coba diincar terlebih dahulu. Lihat di arah depan. Edge bakal coba untuk kena. Tapi Udil pun coming. Mengincar arah seorang Luminar. Bahkan 2 menghilang dari anak-anak EVOS ID. Bahkan hanya menyisakan One. 2 lane sekaligus dihajar oleh anak-anak Alter Ego kali ini. Dan Ahmad plus Celiboy langsung melakukan permainan sangat objektif. Nge-cut minion, mencoba untuk dapetin permainan inhibitor di sisi atas ya. Turret langsung di-poke. Tapi One, apakah dia bisa untuk nge-clear wave minionnya dan mencoba untuk menahan pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego? Oh my god, inilah dia peran penting karena mereka dari segi laning phase-nya, anak-anak Alter Ego berhasil dapatin inner dan juga outer turret yang bisa mendukung mereka, memberikan pressure lebih besar ke arah anak EVOS Legends. Betul. Di sini ya EVOS Legends benar-benar struggle banget. One yang memang gak bisa bergerak dengan sangat nyaman dan Ahmad di sana dengan Chow-nya lagi-lagi berhasil mendapatkan seorang Rek di situ dengan Angelanya. Ini nih, Angela udah level 9, udah fall off banget. Kerjaannya cuma bisa hard guard, sedangkan anti-mage
Ahmad, yes masih ada blessing, maka coba digunakan mengincar selalu winner di backline-nya. Dapatin satu, tapi lihat jalan depannya masih ada Raging Sandstorm, ultimate dalam bahaya, nggak punya darah, malah harus ke take down dan double kill didapatkan. But look at that in the mini map kali ini. Langsung ada cutting minion terlebih dahulu dari seorang Wan, tapi lihat dari arah bawahnya dan arah tengahnya bakal coba dihajar oleh anak-anak Alter Ego. Ada Heart Guard juga pada karena seorang LJ di arah depan. Rek dalam bahaya, malah Reknya harus ke take down terlebih dahulu. Wannya pun datang, sama Base, Deviant Sword mencoba untuk mundur, malah menghindari team fight karena lihat damage dari seorang Udil yang udah nggak bisa dikendalikan lagi oleh anak-anak EVOS Legends. Yes, ini ya. Gak enaknya ketemu sama Lunox juga. Lunox itu dengan Darkening Chaos dan juga Chaos Assault itu enak banget untuk ngasih damage. Apalagi Magic Penetration damage karena teman-teman dari EVOS ID. Udah lockdownnya ada dari Chow, ngebuat seorang Wan pun agak sedikit bingung mau jalan ke arah mana, itemnya agak sedikit tertinggal. Dan mereka belum punya defensive mechanism dengan adanya mungkin Winter Truncheon. Dan dari seorang Udil pun telah menyelesaikan Necklace of Durance ditambah dengan Clock of Destiny. Semua heal yang ada dari sisinya EVOS Legends bisa tertahan dengan adanya Necklace of Durance yang dimiliki sama seorang Lunox. Selain itu ada Deadly Blade juga tapi Wan. Dalam bahaya langsung ada tembak sobet ya, Fiasot muncul terlebih dahulu, ada LJ yang mencoba untuk melindungi rekan satu timnya, bakal coba di body block, tapi ada Raging Sandstorm mundur terlebih dahulu. Mereka demi menyelamatkan seorang Wan, tapi lihat datang juga seorang Udil. Brilliant sama orang bakal coba digunakan di arah depan. Dan ternyata dari anak-anak EVOS ID masih sehat walafiat kali ini. Ya sehat walafiat, tapi turret mulai berjatuhan. Dan bahkan 3 lane semua tidak memiliki inhibitor. Ya, anti-match berhasil dapat 1 poin kill, akan dilanjutkan lagi kali ini kalau kita lihat di sana. Sally Boy berhasil ter-take down. Ya, sementara itu di arah depannya anti-match bakal bergerak lebih mengejar karena seorang Udil. Udil dalam bahaya, Puppet Austin bakal coba digunakan, tapi lihat damage yang menyakitkan karena seorang Rek dan Reknya langsung bergerak mundur terlebih dahulu karena teman-temannya sudah mundur demi piringnya yang terlebih dahulu. Wan baru saja menyelesaikan Demon Hunter Sword karena memang kalau kita lihat cukup tebal juga ya. Entah itu dari Leo Murphy, entah itu dari seorang Ahmad, cukup tanky lah. Betul. Belum lagi ditambah juga dari seorang Pai. Yes, kali ini udah mulai agak sedikit kelimpungan dari EVOS-nya sendiri. Mereka kehilangan secara objektif, sedangkan dari EVOS pun hanya berhasil mendapatkan 1 turret di sisi atas karena adanya split push yang dilakukan oleh Link. Yes, dan juga udah menit ke-11. Mereka bakal nunggu Lord yang pertama sih. Yes, nunggu Lord yang pertama. Tapi masalahnya late game insurance mereka tuh nggak ada. Balik seperti yang aku bilang pas drafting tadi. Ini 3 hero fall off. Ini 3 hero yang fall off dari EVOS Legends. Entah itu dari Khalid yang di late gamenya agak sedikit susah. Damage-nya lumayan sakit, bisa nge-heal sedikit. Tapi kalau dengan ada Deadly Blade dan juga Necklace of Durance, pusing juga kepala, ya kan? Iya, apalagi Angela juga fall off, ya kan? Ditambah juga dengan Link yang di late game ya cuma bisa melakukan split push. Betul, bahkan lihat Ahmad pun memantau laning phase dari seorang Wan dimanapun dia berada, bakal coba di cover lane-nya. Karena kalau dia udah bisa nge-dual Dragon itu kemungkinan besar bisa banget instant kill sih. Dari seorang Ahmad ke arah seorang Link-nya Wan. Tapi di arah tengah Brilliant sama orang bakal coba digunakan. Wan mengincar ke arah seorang Udil. Udilnya ke shutdown kali ini. Sangat mengejutkan. Sementara itu lihat ada barongsai dan ternyata anak-anak Alter Ego mereka tidak mau memaksakan team fight karena nggak ada Udil, nggak ada magical damage yang mumpuni untuk bisa nge-burst damage ke arah anak-anak EVOS ID atau EVOS Legends. Sekarang Alter Ego menunggu momen di mana mereka bisa mencoba untuk melakukan pick off terhadap teman-teman dari EVOS. Satu persatu bisa jelek banget. Rek mungkin jadi pancingan kali ini, tapi apakah dia bakal benar-benar stay di sana? Karena backup dari tim Alter Ego udah mulai kelihatan kali ini. Ngebet dari arah belakang, tapi Ahmad ketemu dengan Wan. Nice banget nih coach dengan TP Sobet akan coba digunakan di depan. Ahmad dalam bahaya. Ternyata ini adalah pancingan dari seorang Wan. Sementara itu lihat di arah depannya Leo Murphy dalam bahaya. Ada anti-match juga mengejar ke arah depan. Furious sampai connect, terkena execute dan one more shot didapatkan oleh seorang Wan kali ini. Bait yang sangat baik kali dikeluarkan oleh EVOS Legends dengan adanya seorang Rek yang berdiam diri dalam lane ya. Dan langsung memancing Ahmad plus dengan seorang Leo Murphy berhasil take down. Ini menjadi chance yang bagus kalau mereka bisa mendapatkan ke arah Lord. Karena Lord bisa membantu banyak banget dengan 3 lane yang sudah dilakukan push habis-habisan dari Alter Ego. Apalagi mereka udah kehilangan semua inhibitor ya. Betul, tapi ini kalau menurutku ya anak-anak EVOS Legends mereka butuh nge-push dulu laning tengah sama bawahnya deh at least. Walaupun emang atasnya udah dapat outer,
Ini mungkin agak sedikit menghambat mereka buat setidaknya nyicil ke arah Lord. Karena benar-benar terekspos banget daerahnya. Tapi lihat kayak ini tersisa 2 bar. Lord yang terformat bakal coba diincer. Tai pun datang, barongsai is coming. Tapi ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh seorang One. Di depannya bakal coba diincer. Dan ternyata Pai masih bisa bertahan. Sementara itu bakal coba dihajar. LG-nya tumbang. Duel Dragon-nya connect dari seorang Ahmad. Dan menyisakan seorang anti-match. Datang juga seorang One. Dia terkicil oleh seorang Celi Boy. Bakal coba dikejar. Dan kali ini langsung bergerak mundur dari seorang Link kali ini. Hanya pertukaran 1 tuker 2 kali ini. Kita lagi. Ya, 1 tukar 2 kali ini. Dan kalau kita lihat tadi itu sebenarnya kondisinya adalah dari linknya tuh benar-benar pas banget posisinya. Walaupun ada Raging Sandstorm yang dibuka di sana tidak berhasil dapetin banyak, tapi at least Pai dan juga Ahmad terpancing untuk mendekati teman-teman dari EVOS Legends. Dan itu ngebuat Valirnya enak banget. Fire-nya kena ke arah mana-mana dan dapetin 2 player penting bahkan dari Alter Ego. Lordnya sudah bergerak ke arah atas. Teman-teman EVOS bisa nge-push. Apa yang bakal terjadi dengan Alter Ego kali ini? Betul, ini bakal agak sedikit terkecoh sepertinya tapi di arah depannya. Celi Boy, Mirror Image mundur terlebih dahulu. Tapi lihat Lordnya udah mulai berjalan ke arah top lane. Dan di arah bawah juga bakal coba di split push. Tengahnya anti-mage dan juga Rex bakal featuring di arah tengah. Bakal coba untuk dapetin objektif tapi lihat Leo Murphy mau coba untuk cutting karena minion tapi nggak bisa sepertinya. Dan harus merelakan nampaknya outer turret pertahanan mereka dari anak-anak Alter Ego. Ya, tapi Alter Ego harusnya masih bisa untuk coba untuk siapin dulu lah ya. Outernya mungkin pada diambil-ambilin, mulai dilakukan. Tapi EVOS gak bisa langsung push gitu. Kecuali mereka bisa dapetin at least 3 deh, kebanyakan 4 deh ya. 3 hero penting dan dilihat dari sisi One kiri hampir saja berhasil take-down di sisi tengah. Reknya heal. Yes, tapi lagi ini One dalam bahaya, masih ada Furious Drive menyelamatkan nyawa dari seorang One. Tapi Celi Boy dalam bahaya, 1 lawan 3 bakal coba dikejar. Datang juga seorang One yang datang tiba-tiba dari atas tembok. Sementara itu ada Black Dragon Form dari seorang anti-mage melindungi nyawa dari rekan satu timnya. Walaupun agak cuma muter-muter aja, tapi dengan kehadiran dia membuat anak-anak Alter Ego nggak bisa langsung mengincar ke arah seorang Link kali ini. Yes, Linknya benar-benar atlet parkour banget. One terlalu licin. Sally Boy berusaha banget untuk mendapatkan ke arah seorang Link. Tapi ketika dia mencoba hal itu, dia berada di posisi yang sangat jauh dari backup teman-teman Alter Ego. Gak bisa tertolong menghadapi 3 langsung. Walaupun Linknya sekarat, ya susah gitu kan. Ditambah juga Sang Naga kali ini benar-benar cukup menakutkan ya. Anti-mage menjadi pelindung dari para pemain EVOS Legends dan mencoba untuk melakukan push-nya kali ini terhadap movement yang ditunjukkan oleh Alter Ego sendiri. Di area rumputan ada LJ dan juga Pai. Akankah mereka sudah menyadari masing-masing karena ada Cyclone Eye juga di depan. Nah, Blue Buff akan coba untuk dikontes. Harusnya ya. Celi Boy udah dapetin red buff ya. Tapi Sally Boy udah punya Win of Nature nih. Udah ada WON plus One-nya juga udah jadi Immortality. Ini bakal menjadi team fight jangka panjang yang mungkin akan menyulitkan sih untuk anak-anak Alter Ego. Tapi lihat damage output dari seorang Celi Boy udah cukup menyakitkan ke arah seorang LJ dan juga Luminaire. Lihat, bahkan secara mengejutkan ini landing phase-nya sama ya anak-anak EVOS ID walaupun ketinggalan di arah early game-nya. Mereka bisa nge-catch up, bahkan ngebalikin networknya yang mungkin udah ketinggalan cukup jauh tadi. Kesabaran, itu yang paling terlihat kali ini dari EVOS Legends sendiri. Mereka sabar banget, mereka menunggu momen tepat. Yes. Dan ketika pancingannya berhasil, terus mereka dapetin momen tepatnya juga. Wave management mereka juga bagus banget, mengkontrol semua lane-nya. Dan mencoba untuk bermain dengan sangat sabar. Alter Ego mungkin tadi agak sedikit terburu-buru ingin meng-end game-nya. Karena mereka juga tahu ya, split push yang bakal dilakukan sama seorang Link itu bakal menggila banget gitu kan. Ini bakal menyusahkan banget sih kalau mau di goal late game. Karena lagi-lagi dengan mobilitas itu yang bikin anak-anak Alter Ego gimana? Kita mau coba dev atau mau coba masa team fight? Benar banget. Dan menariknya kali ini 3000 sudah dipegang sama tim EVOS. Walaupun kalau di masalah late game, kita udah gak mentingin banyak banget dari networknya ya. Betul. Karena itemnya rata-rata sudah pada jadi. Tapi tadi barusan Udil melakukan satu kali skill 3-nya. Dan Assault itu, ya? Bukan. Toiletnya dia. Oke. Dan itu sepertiga HP dari si Luminaire hilang. Hilang ya? Iya. Dalam sekejap mata, tapi lihat kali ini udah mulai menguasai area Lord Pit dari EVOS Legends. LJ buka vision dan menyadari ada Leo Murphy di area rumputan. Celebrate pun datang kali ini. Jangan sampai mereka terpick off lagi sih. Cosmic Vision-nya udah terlalu sakit soalnya dari Udil. Tapi Udil butuh satu defense mechanism. Entah itu
dari Immortal, entah itu dari Winter Trunkia, dia butuh banget sih. Aku penasaran sama item-item yang dibikin sama pemain-pemain yang ada kali ini. Oke, Karena terima kasih. Udil udah punya, dia butuh banget satu. Udah Winter kalau nggak yang bisa buat bikin dia survive. Karena kalau dia bikin damage lagi pun seharusnya tadi dia bikin cara defend glaive. Tapi dia bakal bikin Divine Glaive sih kayaknya. Kayaknya ya. Buat lebih ke penetrasi. Iya, dia butuh sih sebenarnya untuk dapetin ke arah Yuzong dan juga ke arah Halim. Lordnya udah mulai dicicit terlebih dahulu dari depan Leo Murphy dalam bahaya. Raging Sandstorm pun datang. Kali ini Udin bakal coba diincar. Ada Black Dragon Form dirasuki dengan ada Heartguard. Blast juga bakal coba digunakan di depan. Tapi kali ini lihat tercicil, tersakiti, terkena Furious Dive. Pai dalam bahaya, bakal coba diincar dan menyisakan LJ. LJ bakal coba ke takedown. Ahmad dan juga Luminir bakal coba diincar terlebih dahulu. Sementara itu lihat dia back lainnya. Painya berhasil dihajar. Rek pun datang. Masih ada Wind of Nature. Masih berdiri kokoh. Digepek sama Lord yang terhormat dan tershutdown dari seorang One. 2-1. Pertukaran yang sangat tidak adil untuk anak-anak EVOS ID. Dan kali ini dari Ahmad pun sudah siap siaga. Ini bakal jadi satu momen yang bisa dilakukan push langsung oleh Alter Ego. Apa yang bakal terjadi? Anti-match sudah diproses langsung dengan Heartguard dari seorang Angela. Terlalu cepat, terlalu dini. Apa yang bakal terjadi kali ini dengan move yang dilakukan sama Stelly Boy dengan Blazing Web-nya. Tapi terkena, oh my god, masih bisa melakukan Blazing Mirror image dan masih bisa tetap selamat. Yes, masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi kali ini lihat bakal coba diincer, tapi masih bisa clearing minion terlebih dahulu oleh anak-anak EVOS Legends. Dan ternyata Udi langsung membuat ke arah Winter Trunkian kali ini sebagai salah satu alternatif untuk bermain defensifnya. Yes. Karena kalau sampai dia ke takedown, penetrationnya kurang banget. Nah, ini bakal menyulitkan banget, dan itu Winter Trunkian bakal menjadi momen yang mungkin bakal dinantikan untuk buying time-nya ya. Iya, karena bisa Winter combo dengan Flicker. Yes, tapi kayak ini lihat Blue Buff One terkena Power of Wildness, masih ada Retribution dan masih bisa untungnya diamankan kali ini. Gila, ini sabar banget dua-duanya ya. 20 menit kali ini menuju 21 menit, tapi lihat sudah ada poke terhadap Lord ya. Apa yang bakal terjadi dengan Lord ya kali ini? 30.000 HP tersisa. Tapi teman-teman dari EVOS sepertinya sudah siap. Oh, bakal coba diincer atau enggak sih? Enggak bakal dikontes. Ini Lord untuk anak-anak Alter Ego, tapi lihat di arah bawah. One mau coba untuk ngasih space lagi-lagi. Mereka nggak mau ketekan dari segi landing phase-nya. At least dapatin pressure lebih. Wes, dijempolin sama Leo Murphy. Power of Wildness-nya langsung digunakan kali ini. Dijempolin dulu ya kata Leo Murphy ya. Mantap. Mantap ya kan mantap. Semoga tarik sih. Oke. Ya. Tapi di situ jadi salah satu seperti yang kita bahas tadi ya, power dari seorang Link adalah ngangkat minionnya terus-terusan push balik. Tapi mereka harus nge-clear Lordnya sebelum Lordnya masuk ke arah base. Ini bahaya sih. Harus ditahan setidaknya mungkin di arah tengah. Jangan sampai masukin area ke base-nya. Tapi sementara itu di arah top lane 5 ada Shelly Boy juga. Burst Fireball. Pengen flame di pop up oleh seorang Luminir kali ini. Leo Murphy juga udah mulai bergerak mencegah seorang Rek. Power of Violence bakal coba digunakan kali ini. Ada anti-match juga untuk melindungi ke arah seorang Rek. Tapi datang Ahmad di depannya. Masih bisa dicicil, masih bisa digocek. Tapi Lordnya udah mulai berjalan ke arah tengah. Bakal coba ditahankah? Tapi udah ada defensive potion dari seorang anti-match. 3 lane sekali bakal coba di-push oleh anak-anak Alter Ego. Lihat Lordnya bakal coba berjalan. The Wild Dragon-nya connect ke seorang LG in the backline-nya. Datang juga Black Dragon Form. Ada Heartguard juga. Base-nya bakal coba langsung di-incer dan Alter Ego secara mengejutkan berhasil mengamankan poin di game yang pertama kali ini. Wow, permainan sangat luar biasa dan sangat sabar kali ini. Udio memberikan damage yang cukup besar. Wow. Ini bakal jadi salah satu damage dealer terbesar selain seorang Cloud sendiri ya. Kita tahu rotasi yang dilakukan juga cukup baik kali ini dari Lunoxus sendiri dan juga Cloud. Permainan sangat luar biasa. Ahmad juga dengan Cho-nya ini bermain dengan sangat